Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Qadhirah. Dalam video kali ini aku pengen berbagi opini atau sudut pandangku dari mahasiswa hukum yang saat ini sedang menempuh studi S2 di Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. Kebingungan itu lumrah sekali dirasakan dan biasanya memang banyak dari para mahasiswa hukum atau sarjana hukum yang akhirnya dilema memutuskan antara lanjut studi atau lanjut bekerja. Nah, di sini aku akan berbagi perspektifku tentang apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum kalian memilih untuk melanjutkan studi pasca sarjana. Memang pilihan untuk bisa lanjut studi atau mulai bekerja dan membangun karir itu ada di tangan kalian masing-masing dengan pertimbangan dari diri kalian masing-masing. Artinya yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus mengenal diri sendiri. Tapi tentu saja aku tidak hanya akan memberitahukan soal itu dalam video ini, tapi apa saja yang bisa kalian pertimbangkan. Yang pertama, pertimbangannya adalah kondisi finansial. Oke, kenapa kondisi finansial ini jadi pertimbangan yang paling utama? Karena memang seperti yang kita tahu ya, biaya untuk melanjutkan pasca sarjana itu sangat mahal. Misalnya kalian bisa lihat di videoku yang ini yang membandingkan biaya S2 di UGM, UI, dan UNPAD. Nah, di situ kalian bisa melihat perbandingannya dan itu sangat-sangat membutuhkan pengeluaran yang besar gitu kan dari akademiknya aja, baru SPP-nya aja. Terus kalau misalnya lagi ditambah kalian posisinya itu sebagai tulang punggung keluarga, atau misalnya kalian juga dari keluarga yang katakanlah sandwich generation ya, kan ada istilah itu ya, memang kita ketahui sekarang. Nah, itu kalian perlu pertimbangkan matang-matang apakah lanjut studi itu adalah sebuah hal yang memang saat itu kalian perlukan atau tidak gitu. Karena kalaupun nantinya kalian bisa mendapatkan beasiswa, tentu saja ketika kalian mendapatkan beasiswa itu tentu memang ada beasiswa yang mengcover secara keseluruhan, bahkan memberikan uang saku setiap bulan. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah perbedaannya ketika kalian sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan ketika kalian melanjutkan studi. Maka ketika kalian memilih untuk melanjutkan studi dengan beasiswa, otomatis kalian tidak bisa 100% fokus terhadap karir. Artinya yang harus dikesampingkan pasti harus ada salah satu yang dikesampingkan. Dan kalau misalnya dengan beasiswa pasti yang lebih diutamakan atau kemungkinan besar yang diprioritaskan adalah studinya dibanding karirnya gitu. Kita berbicara bukan sebatas kuliah sambil kerja, tapi memilih mana salah satu dulu ya gitu. Nah, kalau kalian memilih studi dulu, pasti nanti lebih fokus kepada studinya. Nah, sedangkan karir itu biasanya berjenjang. Jadi, misalnya kalian dapat pekerjaan di suatu perusahaan, bisa jadi dalam 1 tahun atau 2 tahun bisa jadi ada kenaikan pangkat, ada kenaikan jabatan atau promosi dan lain sebagainya. Atau ya seenggak-enggaknya kan dari karyawan kontrak bisa jadi karyawan tetap, misalnya kayak gitu. Nah, itu akan berbeda ketika kalian memilih untuk melanjutkan studi. Artinya kalian nggak punya persiapan karir yang matang. Sedangkan finansial dan keluarga, dari segi finansial dan segi ekonomi keluarga ini itu kalian sangat-sangat diperlukan gitu. Jadi kalau menurutku pertimbangan pertama secara finansial, kalian yang ingin melanjutkan studi S2 itu perlu punya kemampuan finansial yang baik, yang settle gitu terlebih dahulu. Kalau menurutku dari sudut pandangku ya. Jadi kalaupun kalian misalnya adalah seorang sandwich generation katakan gitu ya, tulang punggung keluarga dan sandwich generation, maka kan itu lebih besar lagi tanggung jawabnya terhadap keluarga kan. Jadi kalau saranku, kalian bisa ambil jenjang karir dulu nih, lebih pilih untuk kerja dulu, terus akhirnya memutuskan 2 tahun setelah mendapatkan pekerjaan yang settle baru melanjutkan studi. Toh
juga selama tekadnya masih ada, kalian bisa tetap untuk melanjutkan studi pasca sarjana dengan beasiswa pun bisa, selama kalian, yang penting kalian udah punya pekerjaan yang settle dulu untuk menghidupi keluarga kalian di belakangnya gitu. Jadi nanti ketika kalian dapat kesempatan untuk studi lanjut, kalian sudah punya pekerjaan dan kalian juga bisa tetap dapat gaji sekaligus dapat pembiayaan dari beasiswa begitu. Kenapa sih pertimbangannya finansial ini jadi penting? Karena memang kalau misalnya kalian bukan dari keluarga yang aku bilang menengah ke atas gitu ya, pasti kalau kalian sebagai tulang punggung setelah S1 pasti akan ada banyak harapan yang bergantung di pundak kalian gitu. Jadi mau tidak mau kalian pasti harus mewujudkan, bukan pasti sih, tapi nantinya itu akan jadi berat kalau misalnya di selama studi itu keluarga kalian belum mengetahui bagaimana prosesnya dan bagaimana halang rintangannya, sementara kalian juga dituntut untuk punya sumbangsih secara atau memberikan sumbangsih secara ekonomi terhadap keluarga kalian gitu. Pertimbangan yang kedua adalah jenjang karir atau rencana jangka panjang. Jadi biasanya orang yang ingin melanjutkan studi itu adalah orang yang sudah punya gambaran atau background ke depannya gitu ya. Misalnya kayak aku setelah lulus S1 tuh pengen jadi seorang notaris, maka untuk menjadi seorang notaris itu teman-teman harus melanjutkan studi magister kenotariatan, jadi itu wajib kan. Nah itu jadi teman-teman bisa langsung melanjutkan, oh berarti memang karena sudah finansialnya udah oke, terus juga tujuannya udah jelas nih, udah lanjutin aja kayak gitu. Nah dan biasanya orang yang ingin melanjutkan studi itu juga kemungkinan besar ya teman-teman itu ingin menjadi seorang akademisi, karena perlu kita ketahui bersama bahwa kalau dalam konteks sarjana hukum di Indonesia ya, atau peluang kerja bagi sarjana hukum di Indonesia itu mayoritas lebih banyak memang untuk yang lulusan S1, karena lulusan S2 itu masih sangat sedikit peluang kerjanya. Jadi S2 itu katakan untuk golongan-golongan tertentu aja, jadi benar-benar khusus gitu. Kalaupun ada yang meminta requirementnya adalah lulusan magister, biasanya diimbangi dengan TOEFL yang tinggi, terus juga pengalaman yang bagus, terus juga usia dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalau saat ini sampai video ini dibuat itu jenjang karir atau lowongan pekerjaan gitu ya, ibaratnya peluang karirnya itu lebih besar yang jurusan yang lulusan S1 dibanding yang S2 kayak gitu. Nah itu teman-teman perlu ketahui juga. Nah biasanya makanya kalau misalnya teman-teman yang akademisi yang kedepannya bercita-cita sebagai seorang akademisi itu biasanya memang akan sangat mantap untuk melanjutkan S2. Nah, dan kalaupun itu finansialnya sudah oke ya, ke pertimbangan yang pertama, karena sebenarnya kalaupun teman-teman dalam jangka panjang itu ingin menjadi seorang akademisi, sebenarnya bisa ketika setelah mendapatkan jenjang karir yang bagus, misalnya dari perusahaan A gitu ya, punya karir dan bagus, terus di masa tuanya tuh pengen jadi seorang akademisi, itu bisa berhenti di tempat kerja terus melanjutkan studi, habis itu nanti kalau sudah dapat studi nanti melamar ke sebagai seorang akademisi. Nah itu kan juga bisa, masih bisa kayak gitu. Jadi tergantung lagi ke pertimbangan pertama finansial, tapi yang kedua yang perlu dipertimbangkan juga dan sangat penting adalah jenjang karir. Jangan sampai teman-teman tuh nggak punya bayangan prospek kerja ke depannya itu apa dan bagaimana gitu untuk setelah melanjutkan S2 nanti kayak gitu. Nah terus juga satu tambahan nih, kalau misalnya teman-teman tuh sebenarnya udah tahu nih jenjang karir ke depannya tuh mau jadi apa, misalnya aku pengennya tuh jadi seorang jaksa deh gitu, katakan kayak gitu ya.
itu tuh sebenarnya juga nggak harus langsung setelah S1 tuh langsung melamar untuk pasca sarjana, tapi teman-teman bisa apply dulu persiapan untuk ikut CPNS, terus ketika sudah diterima jaksa dan perlu untuk kenaikan pangkat, misalnya bagi ASN gitu ya, selain jaksa perlu untuk kenaikan pangkat, baru ketika sudah bekerja itu bisa melanjutkan lagi ke jenjang S2 gitu. Biasanya tambah lagi nih, memang kalau teman-teman itu punya keinginan untuk menjadi seorang akademisi ya, akademisi itu kan kerjanya belajar terus. Nah itu jadi setelah S1 tuh baru langsung lulus S2 dia langsung belajar lagi, terus S2 nanti lanjut S3 dia belajar lagi kayak gitu, karena memang keinginannya sebagai seorang akademisi. Nah kalau misalnya sebagai seorang praktisi gitu kan, itu kan nggak melulu harus belajar terus, tapi bisa tergantung dengan kondisi finansialnya teman-teman sekalian dan juga bagaimana tujuan karir yang ingin kalian capai. Nah, terus yang ketiga adalah pertimbangan mental. Jadi ini penting juga untuk teman-teman persiapkan bahwa belajar studi pasca sarjana itu berbeda loh dengan S1 gitu. Ketika S1 dulu ada banyak hal yang sangat berbeda, misalnya saja dari segi pengajarannya, pembelajarannya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Saya yang lebih kentara itu kalau di Magister Hukum UI ya, itu akan banyak sekali tugas-tugas yang diberikan berupa paper, dan itu bahkan hampir semua mata kuliah. Jadi teman-teman betul-betul harus bisa mempersiapkan waktu dan energi untuk membuat paper-paper tersebut dan mempresentasikannya. Kalau misalnya teman-teman ketika berkuliah itu disambi dengan bekerja, pastilah ada salah satu yang akan diprioritaskan atau lebih diprioritaskan, atau juga ada yang lebih dikorbankan. Misalnya kalau kalian lebih mengorbankan kuliahnya, berarti kerjanya kan lebih diutamakan, berarti kuliahnya ya biasa-biasa aja, so-so gitu. Kalau misalnya kebalikannya ya kayak gitu. Jadi mental itu juga sangat penting untuk dipersiapkan, karena selama S2 nanti nih kalian gak akan tahu apa aja sih halang rintang yang akan kalian dapati dari segi finansial, terus dari segi psikologi, misalnya ujian kehidupan dan lain sebagainya. Itu juga perlu disiapkan. Jangan sampai nanti ketika sudah memutuskan untuk lanjut, ternyata di depan itu ada cobaan apa gitu, terus akhirnya memilih untuk berhenti, atau akhirnya studinya tuh jadi lama dan lebih terbebani kayak gitu. Itu juga harus dipersiapkan teman-teman, kondisi mental yang sehat gitu. Nah, yang terakhir saran aku, kalau misalnya teman-teman memang mau melanjutkan studi pasca sarjana, kalian bisa mulai membuat sebuah rencana studi. Misalnya aja kayak cari tahu nih dulu alumni kalian yang satu kampus itu ada siapa aja di sana, terus mata kuliah yang akan kalian pelajari, dosen-dosennya siapa, dan yang paling penting adalah rencana tesisnya nanti apa kayak gitu. Itu bisa kalian cicil untuk dipersiapkan. Nah, kalau kalian belum punya semua itu, ya lebih baik ambil peluang untuk membangun karir terlebih dahulu. Tapi kalau secara finansial memang sudah mencukupi, secara mental juga oke, secara jenjang karir juga udah mantap, silahkan. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Jangan lupa kalau teman-teman mau belajar bareng tentang ilmu hukum, kalian bisa follow Instagram @materihukum dan Instagramku @solfarira. Assalamualaikum.